Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Arlando Venesialan dengan NIM 2403010275 dari program studi Ilmu Administrasi Negara semester 3 kelas E Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana memecahkan sebuah masalah publik menggunakan pendekatan problem solving. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, teman-teman harus tahu terlebih dahulu apa itu problem solving. Jadi problem solving adalah proses atau cara sistematis untuk menemukan solusi dari suatu masalah. Dengan kata lain, problem solving adalah upaya berpikir dan bertindak secara logis untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis apa penyebab masalahnya, merancang solusi, serta mengimplementasikan dan mengevaluasi solusi tersebut agar masalah dapat diselesaikan secara efektif. Nah, contoh kasus yang saya pilih, sebelum masuk ke contoh kasus, kita perlu tahu terlebih dahulu pelayanan administrasi kependudukan adalah serangkaian layanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Pelayanan ini diberikan kepada masyarakat terkait dengan pencatatan status kependudukan dan penerbitan dokumen kependudukan yang sah. Layanan ini mencakup berbagai proses administrasi yang berkaitan dengan identitas penduduk, seperti pembuatan KTP, KK, akta kelahiran, akta kematian, dan dokumen kependudukan yang lainnya. Tujuannya jelas, yaitu untuk menyediakan data kependudukan yang akurat dan valid bagi pemerintah dan masyarakat, serta memfasilitasi kebutuhan administrasi masyarakat terkait dengan identitas kependudukan, misalnya KTP, KK, akta kelahiran. Namun dalam implementasinya masih ada beberapa kendala yang dihadapi, sehingga dibutuhkan problem solving ini untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, di sini yang mau saya bahas yaitu contoh kasus yang saya ambil dan bahkan juga saya alami, yaitu keterlambatan dalam penerbitan dokumen kependudukan yang terjadi di kabupaten kami. Nah, untuk memecahkan masalah ini kita memerlukan pendekatan problem solving ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah tersebut. Nah, masalahnya yaitu keterlambatan dalam penerbitan dokumen. Banyak warga yang sudah mengantri berjam-jam bahkan sampai berhari-hari, tapi masih belum juga mendapatkan dokumen kependudukan itu, sehingga membuat masyarakat kecewa dengan pelayanan publik ini. Nah, yang kedua yaitu analisis penyebab masalah. Ya, masalahnya ada di fasilitas seperti gangguan sistem. Gangguan seperti server down atau sistem yang tidak terintegrasi bisa menyebabkan data tidak dapat diproses dengan cepat. Dan yang kedua yaitu jumlah petugas juga terbatas. Petugas yang terbatas membuat pelayanan menjadi lebih lama dan menghambat proses verifikasi dan penerbitan dokumen. Dan yang berikut yaitu solusi yang ditawarkan, yaitu yang pertama penambahan jam pelayanan atau loket. Menambah jam operasional atau membuka loket tambahan untuk mempercepat proses perekaman data dan pencetakan. Tujuannya jelas, yaitu untuk membantu mempercepat proses layanan dengan menangani lebih banyak permohonan dalam waktu yang lebih singkat. Dan yang kedua ya pastinya meningkatkan sistem teknologi dan infrastruktur. Melakukan perbaikan pada sistem komputer dan server yang digunakan untuk perekaman dan pengolahan data itu. Pastikan juga infrastruktur sistem dapat menangani jumlah data yang besar, sehingga tidak ada lagi kendala sistem.
Tujuannya juga untuk mengurangi gangguan sistem dan mempercepat proses verifikasi dan pencetakan dokumen itu. Dan kita masuk ke yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan, melalui pendekatan problem solving yang logis dan sistematis, kita dapat mengidentifikasi akar penyebab keterlambatan pelayanan administrasi kependudukan dan bisa merancang solusi-solusi yang tepat, yaitu dengan peningkatan sistem dan penambahan petugas, kita dapat mengatasi masalah keterlambatan ini, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat juga. Berikutnya, dengan evolusi yang berlanjut, kita juga dapat memastikan solusi yang diterapkan apakah solusi yang tadi sudah disampaikan berhasil atau tidak. Kita juga bisa dapat melakukan evaluasi. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.